Sorry Rek. Wih, sangar-sangar.
teman, apa kabar semuanya? Lima belas titik 55 kita mulai ya sambil nunggu teman-teman lainnya semua join. Terima kasih. Iya Kak Linda. Oke. Baik, karena sebagian sudah masuk, maka acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya, saya harap bagi semua peserta on kamera. Yang terhormat Bapak Dimas Arief Dewantoro selaku Pembina HMJ PLB VIP UM 2021. Yang terhormat Kak Sela Gumani Cahya selaku Ketua HMJ PLB VIP UM 2021. Yang terhormat Kak Wahyu Hidayatullah sebagai pemateri sore hari ini dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Linda Trimusdayanti sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pelatihan desain fisik dengan topik mengasah kreativitas melalui desain grafis. Sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan oleh Ketua HMJ PLB VIP UM atau yang mewakili, 3. Sharing session, 4. Tanya jawab, 5. Virtual games, 6. Penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua HMJ PLB VIP UM 2021 atau yang mewakili. Dipersilahkan.
Baik, halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Waalaikumsalam, bisa terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Iya, sebelumnya mohon maaf ya, belum bisa on cam karena kalau dipakai on cam keluar sendiri, ini sinyalnya agak berhalangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ini masih pada semangat kan? Semoga puasanya lancar terus ya. Di sini saya Eka Puput mewakili Mbak Sela sebagai Ketua HMJ yang hari ini sedang berhalangan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MK selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro selaku Pembina HMJ PLB FIP UM 2021. Yang saya kagumi Mas Wahyu Hidayatullah selaku pemateri pada agenda bisik kali ini, dan yang saya banggakan seluruh pengurus HMJ PLB FIP UM 2021 dan seluruh peserta bisik yang bahagia. Nah, segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini di acara bisik yang pertama kali kita laksanakan nih pada bulan suci Ramadan untuk kegiatan ngabuburit kita semua ya tentunya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya pengurus HMJ yang sudah mempersiapkan acara bisik ini dengan sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada peserta bisik yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bisik ini merupakan salah satu agenda dari Divisi Humkominfo HMJ PLB FIP UM yang nanti insya Allah kita akan membahas mengenai desain, yakni mengasah kreativitas melalui desain grafis dengan pemateri yang sangat berpengalaman tentunya Mas Wahyu, dan juga teman-teman dimohon bisa mengikuti sampai akhir dengan baik. Nah, kemudian saya mewakili pengurus HMJ PLB yang lain sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan banyak kekurangan. Nah, harapan kami semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan pengetahuan baru dan juga manfaat bagi kita semua. Amin. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ketiga yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Untuk Kak Wahyu Hidayatullah dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator yang sudah mempersilakan tempatnya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman HMJ PLB UM nih yang mau mengundang saya untuk sharing-sharing mengenai desain grafis, terutama kita menggunakan software Photoshop untuk kali ini ya. Oke, sebelum masuk ke acara inti atau sharing-sharing nanti, izinkan saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Wahyu Hidayatullah. Saya asalnya Nganjuk. Saya kebetulan di sini angkatan pendidikan luar biasa. Angkatan pendidikan luar biasa. Jurusan pendidikan luar biasa angkatan 2018. Oke. Sudah sih. Oh ya, nanti kalau misalkan dari teman-teman mau mau bertanya langsung tulis saja di komentar ya, nanti di akhir nanti biar bisa langsung dibacakan pertanyaannya kayak gitu. Oke. Oke. Mana nih? Bang, PPT Bang. Wadah. Oke, baik. Di sini saya mau menyampaikan tema yang berjudul meningkatkan kreativitas desain grafis dengan Photoshop. Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa materi mengenai desain grafis. Kemudian di akhir nanti saya akan melakukan showing pada kalian untuk
untuk mengenalkan tools-tools yang ada di Photoshop dan pengaplikasiannya dalam mendesainnya tentunya. Oke, bisa lanjut. Nah, sebelum masuk itu, kalian tahu nggak sih apa itu desain grafis? Nah, desain grafis sendiri yaitu seni atau keterampilan menggabungkan teks dan gambar dalam suatu media. Nah, untuk lebih lanjutnya, next bisa dilanjutkan. Desain grafis sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu desain kemudian grafis. Di grafis sendiri itu berartikan visual. Jika dianalogikan, visual itu dapat diartikan sebagai seni, kemudian imajinasi, dan ekspresi yang melibatkan banyak media, seperti itu. Kemudian ada elemen-elemen dari grafis itu sendiri, yaitu ada color, kemudian line, kemudian ada shape, tekstur, space, dan tipografi. Dan di desain itu sendiri adalah suatu cara menentukan tampilan dan fungsi sesuatu sebelum dibuat. Di desain itu bisa dianalogikan seperti sebuah pemikiran, kemudian problem solving atau pemecahan masalah, dan sebuah kepraktisan desain itu dibuat untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, jika di prinsip desain itu sendiri terdapat ada kontras, kemudian balance, hierarki, repetisi, white space, dan simplicity. Nah, kata-kata yang ada di sini bisa kalian search nantinya di internet, banyak mengenai prinsip desain, kemudian elemen-elemen dasar dari desain grafis itu sendiri. Nanti artinya bisa kalian cari sendiri. Oke, bisa lanjut. Nah, setelah kalian sudah mengerti apa itu prinsip dan elemen-elemen pada desain grafis, di sini saya akan menyampaikan beberapa tipe-tipe desain grafis yang ada di sini. Nah, setelah saya baca-baca, kemudian saya kumpulkan, jadi menemukan beberapa tipe-tipe desain grafis. Untuk yang pertama yaitu visual identity. Nah, di visual identity ini biasanya desainer itu berfokus untuk menyelesaikan sebuah benchmark dari suatu perusahaan. Jadi benchmark perusahaan itu sudah termasuk logo, kemudian baju, kemudian kartu ucapan, dan lain-lain yang merupakan sebuah identitas suatu perusahaan, di mana identitas ini yang membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kemudian ada UI UX. Di UI UX ini sendiri biasanya pengaplikasiannya berada di sosial media ataupun di web pun juga bisa. Dan bisa juga diaplikasikan UI UX ini di dalam sebuah software maupun aplikasi yang ada di handphone kalian ataupun di komputer saat ini. Dan selanjutnya ada packaging design. Di packaging design ini biasanya desainer ini berfokus untuk mendesain sebuah kemasan sebuah produk. Ya, jadi di sini desainer ini hanya berfokus pada kemasan produknya saja, seperti itu. Kemudian bisa lanjut. Next, Bapak. Oke, sambil menunggu ini selanjutnya ada motion graphic. Nah, di motion graphic ini sendiri yaitu sebuah gambar yang dapat bergerak, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu general design. General design ini mengapa dikatakan general? Karena ini tidak mengikat hanya satu aplikasi saja. Jadi pengerjaan general design ini bisa digunakan di berbagai macam aplikasi, misalkan di Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw, kemudian Photoshop. Jadi macam-macam general design ini itu merupakan ada X-banner, ada banner, kemudian ada poster, dan yang terakhir itu adalah sosial media feed yang kalian buat seperti di lamannya HMJ itu ya. Oke, jadi setelah kalian sudah mengerti tipe-tipe desain grafis yang sudah saya paparkan tadi, jadi banyak sebenarnya peluang yang dapat kalian manfaatkan untuk mendapat penghasilan lebih. Dari tipe-tipe desain yang saya paparkan ini, kalian bisa memilih satu atau dua tipe yang ingin kalian dalami. Misalnya, kalian mau mendalami mengenai poster, jadi dalami aja poster itu kayak gimana, cara membuatnya kayak gimana, bahkan prinsip-prinsip yang ada di poster pun kayak gimana itu harus Anda pelajari.
ataupun kalau ingin kalian membuka sebuah usaha, tentunya dari feed sosial media juga sangat perlu untuk kalian manfaatkan seperti itu. Bisa lanjut? Oke, selanjutnya sebelum kalian membuat sebuah desain, tentunya kalian memerlukan beberapa aset atau resource. Nah, salah satunya adalah gambar. Nah, untuk kalian nih teman-teman yang sudah sering mendesain, tentunya tidak asing dengan beberapa web yang ada di sini. Misalnya ada Unsplash, kemudian Pexel, kemudian Pixabay, Freepik, dan Deposit Photo. Nah, untuk saya sendiri biasanya tuh saya sering mengunduh gambar itu yang berada di freepik.com seperti itu. Selain di Freepik itu gambarnya kualitasnya tinggi, kemudian ada yang gratis dan mudah dimanfaatkan seperti itu. Ada kayak free resource-nya gitu. Kemudian lanjutnya kita membahas mengenai kombinasi font ya, kombinasi warna. Nah, di sini warna ini menentukan desain kalian ini berhasil atau enggaknya. Maksudnya berhasil atau enggak, sebuah kombinasi warna yang kontras dapat menarik perhatian seseorang untuk membaca desain kalian, entah itu poster, banner, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa web yang dapat kalian manfaatkan. Misalkan ada colors.co, mycolorspace, colorman.io, Colors Musli, kemudian coloradop.com. Nah, untuk saya pribadi sendiri, saya sering menggunakan colors.co dan coloradop untuk menguatkan dari desain saya, maksudnya warna desain saya. Terus dari beberapa web ini sebenarnya mata kita itu lebih peka terhadap warnanya, warna desain ini. Warna desain ini bakal peka di mata kita kayak warna cerah ataupun warna gelap. Jadi dengan kita melihat desain saja, desain kita sendiri, itu mata kita tuh secara otomatis bakal memilih warna ini cocok nggak sih dipadukan dengan warna ini cocok nggak sih kalau dipadukan sama warna ini, kayak gitu. Terus selanjutnya ada kombinasi font kalau nggak salah ya. Nah, di kombinasi font sendiri, saya biasanya menggunakan 2-3 font dalam desain saya. Misalnya yang pertama itu pakai Montserrat, yang kedua itu pakai Akira biasanya. Akira ini biasanya saya gunakan untuk header, kemudian untuk Montserrat sendiri biasanya saya gunakan untuk sebagai apa ya, isinya, maksudnya dari headernya itu kayak gitu. Nah, penggunaan font ini sendiri itu lebih baik itu menggunakan 2 jenis saja, misalnya 2 jenis ini antara sans serif dengan serif ataupun serif dengan handwriting ataupun lainnya. Pokok tidak lebih dari 3 jenis huruf, jenis font. Kenapa? Karena dengan banyaknya jenis font, mata kita itu seakan udah males ini baca kayak gini, soalnya banyak bentuk-bentuk font. Jadi juga teman-teman yang membaca karya desain kita itu biasanya sudah males duluan kalau sudah mengerti font ini banyak bentuknya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini biasanya kalau saya pribadi kalau mengalami kreatif block di mana mau desain tapi tidak punya inspirasi, biasanya saya memanfaatkan beberapa web ini, misalnya ada Freepik. Nah, di Freepik ini sendiri banyak menyajikan berbagai macam desain. Nah, entah itu poster, entah itu feed Instagram ataupun banner dan lainnya. Nah, di sini Freepik ini juga dapat selain ada template-nya, juga penggunaannya sangat gampang. Di sini kalau misalnya kalian berlangganan premium, maka itu dapat akses lebih. Nah, di akses lebihnya biasanya ini terdapat sebuah sebuah template yang sangat luar biasa biasanya kayak gitu. Ada mungkin beberapa saja orang yang dapat mengakses seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada Pinterest. Nah, di Pinterest sendiri ini web yang paling saya sering gunakan. Kenapa? Karena di sini lebih kayak bebas aja gitu loh. Maksudnya
berbagai macam desain di sini tuh masuk. Jadi entah itu video tutorial ataupun gimana. Jadi tinggal ngetikkan aja di kolom pencarian, entah kita mau misalnya mencari poster streetwear ataupun poster retro seperti itu. Jadi semua gambar ini muncul, dan bila mau tutorialnya bisa kamu klik, bisa kamu cari di misalnya poster retro tutorial Photoshop ataupun Adobe Illustrator seperti itu. Dan di sini di Pinterest pun menurut saya ini lebih lebih luas jangkauannya. Luas jangkauannya seperti maksudnya ini bisa kayak lebih karya bebas ini berada di sini semua gitu. Jadi kalau buat yang lagi buntu buat mau desain, ini biasanya bisa buat menarik pikiran kita, kreativitas kita untuk ingin mendesain lagi. Soalnya banyak contoh di sini juga, bisa kalian scroll nanti kalau pengen tahu lebihnya. Oke, selanjutnya kalau nggak salah itu ada Behance ya. Ya, Behance. Di Behance sendiri ini biasanya banyak tren-tren atau tren desain yang baru muncul. Jadi ketika kalian ingin mencari sebuah tren desain yang saat ini lagi booming, bisa kalian kunjungi behance.net ini. Nah, di sini di behance.net ini sendiri bisa kalian cari sesuai dengan tools yang kalian gunakan. Misalnya saya di sini, screenshotan saya di sana itu aku ingin mencari sebuah desain tapi yang menggunakan tools Photoshop. Di sini ada Photoshop-nya. Jadi secara tidak langsung di Behance itu akan menyortir semua yang menggunakan software Photoshop itu bakal muncul di bagian paling atas sendiri seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Selama ya. Oke. Nah, di sini terdapat Canvas Deck. Nah, ini sudah mulai masuk nih ke software yang namanya Photoshop sendiri. Nah, sebelum kalian masuk ke Canvas, pasti di sini memilih kanvasnya dulu. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran. Untuk lebihnya nanti saya akan tunjukkan di Photoshop-nya, di showing-nya ya. Dan lanjut, yang terakhir itu adalah gambar tampilan interface dari pengeditan di software Photoshop. Nah, di sebelah kiri itu ada yang namanya toolbar. Di situ tempatnya berbagai macam tool yang dapat kalian gunakan atau manfaatkan di dalam pengeditan. Sedangkan di workspace sendiri itu adalah tempat di mana layer atau gambar kalian itu diedit atau diolah seperti itu. Oke. Mungkin selanjutnya bisa saya showing ya, untuk menunjukkan kalian tentang tools yang ada di Photoshop. Gitu. Admin bisa minta tolong jadikan saya co-host atau tidak? Saya nggak bisa share screen. Sudah, Mas. Sudah. Sudah? Oke. Share. Nah, di sini adalah gambaran kalian ketika baru membuka aplikasi Photoshop. Nah, di sini terdapat sebuah project-project yang kalian kerjakan sebelumnya. Nah, untuk pembuatan project sendiri kita bisa klik create new. Nah, di sini yang saya bilang tadi terdapat Canvas Deck. Nah, di Canvas Deck ini terdiri dari berbagai macam ukuran. Di sini ada juga template-nya seperti foto, print, art illustration, web, mobile dan video, film dan video maksud saya. Nah, di sini kita gunakan aja ukuran kita menggunakan pixel saja. Dengan ukuran 1080 dikali 1350. Oh ya, teman-teman, misalkan kalian ingin menggunakan Photoshop untuk mengedit sebuah banner dengan ukuran 4 meter kali 6 meter misalkan. Nah, kalian cukup gunakan aja sentimeter ini menggunakan 40 kali 60 saja. Kenapa? Karena jika komputer atau laptop kalian tidak kuat, maka itu
akan membuat aplikasi itu error atau bahkan laptop kalian itu berhenti bekerja. Oke, untuk resolusinya kita cukup menggunakan resolusi sebanyak 72 pixel. Kemudian jika kalian ingin mencetak karya kalian, bisa Anda pilih CMYK Color. Karena di CMYK Color ini jika kalian print, maka gambar itu cenderung berwarna putih sehingga dapat bisa menyatu dengan warna kertas yang di print seperti itu. Kalau kita pakai RGB aja, kita menggunakan 1080 dengan 1350, resolusinya kita pakai 300 saja, 72 aja. Oke, kita klik. Wah, because full ya. Berarti saya harus menghapus dulu ya. Karena tadi habis mendesain juga. Jadi bentar, saya hapus dulu beberapa. Oke, mungkin dari teman-teman bisa menanyakan lewat di kolom komentar dulu. Sambil menunggu ini. Bentar ya, untuk nunggu hapus dulu nih. Lama sekali nih. Oke, sambil menunggu saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Dari MJ Tab Rian, Mas izin tanya, ini Photoshop apakah resmi? Kok bisa full gitu? Maaf Mas, masih awam. Nah, jadi untuk Photoshop yang saya gunakan ini sebenarnya ini krek-krekan ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk menerima project kan seperti itu. Untuk resminya sebenarnya saya ada di sebuah percetakan seperti itu. Biasanya menerimanya saya di situ untuk mengerjakan yang resmi-resmi seperti itu. Soalnya kalau full ini karena ini CC ini bakalan berlangganan tuh secara bulanan. Nah, kalau bulanan sendiri itu biasanya mahal untuk mahasiswa seperti kita ini. Kalau apalagi zaman sekarang ini sepi sekali ya, kayaknya. Jadi agak sulit untuk mencari
apa namanya itu klien-klien seperti itu. Kemudian ini saat mencari referensi agar kita tidak kena copyright, gimana Kak? Saat mencari referensi kita agar tidak kena copyright sendiri itu sebenarnya gimana ya caranya? Sebenarnya saya tidak mendalami mengenai copyright seperti itu ya. Jadi referensi copyright itu bisa kita atasi atau kita tanggulangi seperti kita menggunakan gambar yang free resource. Kemudian agar itu fontnya itu kita menggunakan, usahakan kalau misalnya tidak diperjualbelikan, gunakan untuk personal use seperti itu. Untuk masalah desainnya yang copyright itu sendiri itu nggak bisa memang untuk dipungkiri kenapa gambar itu dikatakan copyright atau tidak. Soalnya dengan kalian menggambarkan suatu sebuah desain ataupun sebuah karya, pasti kalau misalkan kalian melihat referensi dari referensi elemen orang lain, pasti ku akan menyebabkan copyright. Nah, maka di sini ku kayak menggunakan metode yang namanya ATM. Pasti teman-teman sudah tahu kan ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dengan ada kalian menggunakan ATM itu sendiri, mungkin kalian bisa nih melihat gambarnya, tetapi hanya melihat hal yang menarik pada desain itu. Misalkan di sebuah desain itu terdapat ada brush, kemudian elemen-elemen titik-titik, kemudian bisa kalian catat seperti itu. Kemudian bisa kalian dengan apa yang sangat menarik dari desain yang kalian lihat, itu bisa kalian aplikasi di desain kalian itu sendiri. Itu saja. Mungkin ada tanggapan dari Mas Rian atau Mas Bayu tadi mengenai jawaban atau sanggahan tadi. Mungkin bisa on mic ya, biar bisa bicara gitu. Bentar ya teman-teman, nih laptop saya nge-lag sekali. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya bisa di room chat atau raise hand saja. Terima kasih. Lemot sekali ya, tumben kali. Untuk Kak Wahyu ini Ya, ada yang mau bertanya dari Kak Aufa Zaki. ya. Izin bertanya, apakah diperbolehkan menggunakan warna-warna yang
bertabrakan. Terima kasih. Nah, ini bertabrakan ini seperti apa ya contohnya? Bertabrakan. Mungkin kayak merah ketemu sama merah kayak gitu Kak, atau Oke. Nah, jika menggunakan warna yang bertabrakan sendiri, ini sebenarnya kayak sah-sah saja ya. Maksudnya sah-sah saja di sini ini kayak beberapa desain itu memang memerlukan warna-warna yang bertabrakan itu seperti gimana. Seperti itu. Jadi ini juga tergantung kepada pasar yang desainer ini ambil. Kita ambil contoh misalkan menggunakan perbedaannya terlalu kontras. Oke. Oke, yang terlalu kontras berarti ini biasa ditemukan di streetwear biasanya itu warnanya sangat mencolok seperti itu, atau mungkin di desain band rock seperti itu. Jadi memang ini tergantung targetnya desainer itu ya Mas. Jadi mungkin desainer itu menargetkan karya ini diterima oleh anggota-anggota atau orang-orang yang menyukai desain seperti itu. Sebenarnya untuk teori warna sendiri ini juga nggak berpengaruh kepada desainnya ini sendiri, tetapi kebanyakan orang lebih memilih warna yang sangat kontras, maksudnya warna yang kontras, agar dapat mudah dipahami seperti itu. Apakah sudah mewakili jawabannya, Mas Aufazaki? bagaimana Kak Zaki? Apakah ada feedback? Sampun, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan dari siapa ini? JPLB UM. Oke. Mau nanya, Mas, apakah hasil desain kita itu bisa dijual, dan untuk situs atau tempat ngejual hasil desain kita itu sendiri di mana, Mas? Nah, untuk desain kita sebenarnya kita bisa menjual desain ini sendiri, desain kita sendiri. Nah, untuk tempat penjualannya ini saya agak lupa nih tempatnya di mana. Mungkin dari teman-teman bisa membantu menjawab. Soalnya saya jarang sekali untuk menjual desain ini ke internet. Soalnya ya gitu. Sebenarnya kalau menjual gambar desain di internet itu sangat mudah. Kemudian banyak peminat juga, sehingga bisa menghasilkan cuan lebih banyak lagi kalau misalkan di internet. Tapi untuk linknya sendiri, maaf, saya lupa nih untuk linknya situsnya itu di mana, seperti itu. Saya agak lupa nih untuk linknya itu di mana. Mungkin nanti bisa saya carikan kayak gitu. Ya, semua ini berbau-bau cuan ya. Ya. Yuk, desain ada cuan. Ya. Oke, pertanyaan dari Nikita. Kak, boleh tahukah pengalaman Kak Wahyu ketika pertama kali ngedit, dan apakah pengalaman tersebut dimulai dari hobi atau karena kewajiban pekerjaan misalnya? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Soalnya saya pertama kali desain itu awal kuliah. Waktu itu kebetulan di acara kampus di jurusan itu, anak-anak PLB pasti tahu yang namanya Disnatalis, pendidikan luar biasa seperti itu. Untuk Disnatalis itu saya nggak sengaja nih masuk ke
bagian divisi PDD saat itu. Jadi aku mau nggak mau itu belajar otodidak. Pertama itu langsung megang Photoshop. Nah, kenapa Photoshop? Karena aku mikir kalau Photoshop itu kayak ngedesain itu lebih general gitu loh. Semua bisa di Photoshop, kayak banner, kemudian pamflet, feed, seperti itu. Sebenarnya kalau pengalaman tersebut dimulai dari hobi atau kewajiban sih, sebenarnya kewajiban sih. Soalnya di sana ada kayak sebuah tanggung jawab di divisinya itu untuk mendesain sebuah pamflet ataupun bahkan apa namanya kayak open page promote itu pun itu juga ada di sana. Dan kebetulan waktu itu yang cuman bekerja itu cuman 2 orang, jadi mau nggak mau aku harus waktu itu mengerjakan lebih lagi, maksudnya banyak kerjaan nih di Photoshop, dan itu yang membuat motivasi saya untuk belajar lebih di Photoshop seperti itu. Pengalamannya sih seperti itu sebenarnya. Saya bukan karena hobi tapi karena kewajiban. Kewajiban yang menjadi hobi sekarang. Itu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Kak, izin bertanya. Iya, siapa Iya, tuh? silahkan. Aku mau tanya ke Mas Wahyu. Kan pertama kali desain tuh kan juga nggak langsung desainnya itu keren, bagus gitu Ya. ya. Nah, gimana sih caranya sama kali yang belajarnya benar-benar baru dari kuliah terus sampai sekarang desainnya keren-keren kayak gitu, tuh kayak banyak menerima kritik dan saran dulu nggak sih sebelum desainnya sekeren, pengalamannya tentang perdesainan ini dong Mas. Terima kasih. Oke. Jadi intinya itu kayak gimana sih gambar kita sebelum jadi keren gitu ya? Apa pengalaman-pengalaman di balik itu ya? Jadi ya berhubung tadi karena aku mendesain ini karena sebuah kewajiban dari sebuah acara, jadi itu tanggung jawab itu sangat besar di sana. Apalagi yang bekerja cuma 2 orang. Jadi di sana itu karena aku baru belajar di sana, jadi pasti itu yang namanya kayak kritikan, kemudian saran itu pasti sering di apa namanya diutarakan kepada saya sendiri kayak gitu. Jadi itu kayak sebuah motivasi gimana nih cara gambar ini agar bagus dan dapat diterima. Intinya itu saja sih untuk yang pertama. Gambar ini atau desain ini diterima sama orang kayak gitu itu sudah apa namanya nilai positif untuk pertama kali orang untuk belajar mendesain seperti itu. Ini ada tambahan lagi atau itu ya? Ada tanggapan kah? Adakah teman-teman? Siapa itu? Kak, dari saya mau bertanya boleh? Ya, boleh. Untuk inspirasi desainnya selain tadi kan kakak bilang ngambil di Pinterest atau Freepik ya. Nah, Ya. selain di situ apa kayak desain-desain yang lain
dari web-web yang lain itu apakah ada, Kak? Inspirasinya dari mana selain itu? Terima kasih. Oke, inspirasinya itu sebenarnya nggak cuma dari situ saja. Misalnya kayak ada karya jadi. Di karya jadi ini biasanya saya mencarinya ini di apa namanya apa itu Instagram ya. Di Instagram itu biasanya saya banyak memfollow orang-orang ataupun akun yang isinya itu tutorial ataupun karya jadi kayak gitu. Misalnya nih kalau di Indonesia saya biasanya follow Mas Andi J. Malik, kemudian ada Mas Iin Nugroho kalau kalian tahu. Kemudian kalau di base-nya itu sendiri ada di seni digital sama di kelas desain seperti itu. Itu biasanya banyak karya-karya jadi yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan buat kita untuk mendesain seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya. Oh ya, untuk teman-teman, ini kan juga sesi sharing-sharing ya. Mungkin ada yang punya pengalaman juga dalam mendesain, bisa sharing-sharing di sini. Ya nih, bisa sharing. Ayo, teman-teman. Kelihatannya saya nggak bisa itu ya, maksudnya apa namanya, nggak bisa mempraktekkan nih, sayang sekali. Soalnya dik saya full, harus restart laptop dulu nih sebenarnya kalau mau menunggu. Soalnya udah ini cache saya udah sudah lumayan full, kemudian udah aku hapus nih, tapi tetap saja nih disknya full. Jadi mau nggak mau ini harus, ya sangat sayang sekali ya. Padahal ini sudah nyiapkan materi nih, aku udah ngedesain pamflet nih. Ya gitulah. Ya, saya disayangkan. Yaitu senang dan susahnya desain. Saat diperlukan biasanya ini nih, ada banyak gangguan. Ya, untuk Kak Vigo tadi mungkin bisa berbagi pengalaman. Ya, Karena mungkin tadi kita lebih ke sharing-sharing saja nih di sini. Ada yang mau ditanya silakan, ada yang mau sharing-sharing juga silakan, nggak apa-apa. Semoga next time Kak bisa, ya semoga. Ini masih diusahakan ini. Tetapi tetap aja nggak bisa ini, disknya masih full. Untuk Kak Vigo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya mau sharing-sharing. Ya, boleh. Jadi saya berasal dari Malang. Ya. Pertama kali saya desain, saya langsung pakai Photoshop. Dan itu software yang menurutku bagus untuk mecah warna. Untuk nyari warna juga lebih bagus dari Corel menurut saya. Nah, project yang pernah saya buat itu pernah ikut lomba desain logo klub sepak bola Malaysia, cuma gagal. Terus ada lagi desain baju futsal sama volley. Itu buatin temen sih, bukan klien, bukan apa tuh namanya, nggak dibayar gitu loh. Nah, susah senangnya sih saat ngerender. Pasti ada yang pernah ngerasain ngerender poster dengan resolusi besar. Laptop saya langsung nge-lag itu. Jadi sayangnya sih nggak saya save gitu. Jadi dari pengalaman saya sih kalau mendesain harus sering-sering di-save biar kalau ada trouble kita bisa ngulangi lagi step-stepnya, nggak terlalu jauh gitu sih. Itu aja sih yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti Waalaikumsalam kalau warahmatullahi wabarakatuh. mau menanggapi ya. Jadi ya seperti yang dibilang Mas siapa tadi namanya? Mas Iko. Iko Kak. tadi ya. Nah, itu pasti sering tuh bahkan beberapa kali, ya bukan beberapa kali, mungkin di setiap desain tuh pasti seperti itu. Entah itu yang kebanyakan material ataupun apa namanya, masa emblem-emblem kayak gitu. Jadi membuat file dari Photoshop itu kayak berat gitu. Kalau di render juga biasanya kadang hilang, nggak tahu di mana. Kadang-kadang juga korup seperti itu. Aku pernah itu membuat apa namanya banner. Itu pertama kali aku bikin banner. Kemudian dan yang aku ceritain tadi, yang masalah apa namanya desain acara, itu kan ditugaskan tupoksinya membuat banner berukuran 4x6. Nah, karena aku masih awam, maka aku langsung aja ketik itu 400 cm dikali 600 cm 4x6. Pertamanya itu awal-awalnya tuh gampang, kita yang desain nyantai. Waktu hari tanggal untuk mencetak banner itu kewalahan banget, soalnya kenapa? Datanya itu sangat besar banget. Bahkan kalau di save sendiri itu ukurannya bisa berapa kemarin? 4,5 giga itu buat ukuran desain apa namanya desain banner 4x6 itu sendiri. Dan akhirnya aku waktu itu diberitahu sama kakak tingkat kalau ngedesain banner tuh sebenarnya jangan kamu plug ukuran aslinya, kamu bagi 10 atau enggak resolusi yang tadi aku berikan tadi dikecilin ke 72 kayak gitu. Jadi untuk desainnya tuh biasanya 40 kali 60 cm, kemudian untuk resolusinya 72 cm, 72 pixel. Kenapa 72 pixel? Karena nanti di percetakan tuh otomatis bakal digedein lagi ukuran aslinya. Seperti itu. Jadi waktu itu gara-gara desain banner itu, acara itu hampir molor 1 jam kalau nggak salah. Cuman gara-gara nunggu cetak banner saja. Itu perlu diperhatikan lagi untuk mencetak file-file yang berukuran besar seperti itu. Kayak gitu sih. Itu rasanya itu campur aduk, entah itu merasa bersalah. Kemudian tuh waktu itu kan saya masih maba kan. Sehingga yang lain-lainnya kan udah senior semua. Kalau aku dimarahin satu angkatan gimana ini? Soalnya aku di situ masih posisi mahasiswa baru masuk gitu. Sehingga pengalaman desainku juga baru di acara itu. Itu kali pertama aku mendesain, apalagi ukuran yang meter-meter seperti itu. Jadi untuk acara yang kedepannya tuh saya udah mulai belajar nih, jadi ukuran sebenarnya dibagi 10 saja kayak gitu. Kemudian nurunin resolusinya tadi jadi 72 seperti itu. Ini sebenarnya kayak sebelum acara nih aku sebenarnya sudah menyiapkan bahan nih. Udah bikin logo-logoan, kemudian materi-materinya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ya bukan nggak apa-apa sih. Ini sangat disayangkan soalnya kapan lagi bisa sharing dengan kalian gitu loh. Tiba-tiba disk-nya full, udah aku hapus semua, tetap aja full, minta di restart ya. Ya gitu dah. Nih seperti apa desainnya ini? Seperti ini. Nah, mana nih? Nah, seperti inilah. Ini hasil jadinya seperti ini. Nah, ini ada logo yang aku bikin tadi pagi. Kemudian ini aset-aset yang aku download seperti itu. Kemudian ada Memphis juga. Di Memphis ini isinya ya Memphis brush seperti garis-garis, kemudian titik-titik seperti itu, kayak gitu. Tapi ya sangat disayangkan sekali teman-teman. Ya nggak disayangkan sih, ini sangat merugikan bahkan fatal bagi saya sendiri sebagai pemateri seperti itu. Tidak menyiapkan sebelumnya seperti itu ya kasarannya seperti itu. Mungkin pengalaman dari saya ya tadi seperti itu. Dari teman-teman sedikit sharing yang menyediakan vektor karakter. Oh iya itu. Nah di situ juga aku dulu waktu membuat karakter vektor atau nyari-nyari referensi vektor karakter itu berada di ouch.com ini. Nah ini juga banyak karakter-karakter vektor yang berbau dengan desain, kemudian teknologi seperti itu. Jadi di ouch ini
banyak beragam vektor manusia terutama itu sesuai dengan tema yang ingin kita bahas seperti itu. Kemudian saya juga pernah ke humans. Humans sendiri ini isinya orang ya seperti Ouch, cuman bedanya ini lebih apa ya? Gambarnya itu lebih tegas seperti itu. Jadi kalau di Ouch ini kan masih ada vektor, biasanya kalau vektor itu kayak ada gelembung-gelembungnya itu apa sih? Yang badannya tebel kayak gemuk-gemuk kayak gitu. Nah, tapi kalau di humans ini sendiri biasanya ya seperti orang pada umumnya, jadi orang ya lurus seperti apa? Ya gitu, maksudnya lebih tegas aja seperti itu untuk gambarnya sendiri. Nah, sebenarnya aku pengen desain loh ini. Tapi tetap di saya full, nggak bisa diotak-atik lagi, udah aku kosongin lagi nih. Di Photoshop charge-nya sudah, di komputernya sudah aku hapus. Ya seperti ini misalnya kayak apa ya yang nggak terduga kayak gitu. Biasanya di desain seperti ini saya juga pernah tuh mengalami, udah dapat orderan nih dari kayak orang ya, saya masih menerima desain di orang-orangan sih, masih bukan perusahaan gede-gede seperti itu saya sudah nyiapkan bahan, kemudian nyiapkan materi, waktu saat mendesain ya sama this full, jadi mau nggak mau ya harus menunggu lagi, sedangkan deadline-nya tuh biasanya callingnya pagi, mintanya jam 10 malam kayak gitu biasanya. Itu sering banget itu, begadang adalah teman sejati desainer. Gitu. Mungkin dari teman-teman lainnya nih bisa sharing-sharing seperti itu. Saya merasa bersalah nih nggak bisa melakukan ini. Padahal judulnya Photoshop ini, bukan materi saja. Aduh. Tetap semangat ya Kak. Semoga next time bisa di-share lagi. Enggak, nanti aku bikinin video deh. Nanti mengenai desain yang aku tunjukin tadi, apa aja cara-caranya, kemudian tools-toolsnya apa, nanti aku bikinin grup, aku masukin drive, nanti linknya aku kasih di grup aja kayak gitu, sebagai gantinya ini. Soalnya kayak gimana ya, materiku saja tentang Photoshop, tapi aku saja cuma jelasin bukan yang di Photoshop seperti itu kayak gitu. Jadi agak gimana gitu. Oke. Jadi Kak, ditunggu ya videonya. ya, jadi kalian jangan out group dulu ya teman-teman. Nunggu video Baik, dari Kak. saya dulu, oke? Kayak gitu. Dari teman-teman ada yang mau sharing-sharing? Ini selain pakai Photoshop, saya Vigo Kak, mau izin bertanya. Iya. Kan kalau saya sekarang lebih ke lomba-lomba gitu Kak, untuk cari klien, untuk cari duit lah. Gitu. Gimana sih cara kita nyari customer? Apakah kita buatin portofolio dulu atau langsung kita kita cari aja langsung gitu di Instagram atau di mana gitu. Oke. Atau di Fiverr. Oh ya, Fiverr itu. Ya, oke. Jadi untuk mencari pelanggan nih ya, untuk aku pribadi biasanya tuh bikinlah karya itu yang ada di lintas pikiranmu tuh bikin. Nanti kalau jika ada waktu tuh baru kalian share di Instagram kalian. Nah, nanti desain kalian yang udah terkumpul itu bakalan kalian masukkan di portofolio yang bagus-bagus saja, tetapi ya. Jadi kalau misalkan kalian nilai desain ini sangat bagus nih, masukin aja ke portofolio kayak gitu. Nanti jika ada teman atau orang yang ngelirik desain kamu di Instagram, kasih itu. Kalau masih kurang yakin dengan kalian, kasih portofolio kalian seperti itu. Apa saja yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Jika kalau udah deal, mungkin orang itu
kalau bakal seneng sama desain kalian, pasti bakal ngomongin ke orang di sekitarnya. Ini nih si A ini desainnya bagus, si B ini desainnya bagus. Pasti orang lain tuh bakal juga datang ke kamu sendiri. Tetapi dari kamu sendiri juga harus show off gitu di Instagrammu misalkan. Jadi di Instagrammu kalau ada hasil itu kamu upload, kalau ada hasil kamu upload seperti itu. Jadi nggak usah ragu dengan desainmu, entah itu bagus atau jelek, yang penting kamu upload aja dulu. Nanti masalah orang suka atau enggak itu bakalan kamu yang orang itu yang bakal menilai atau enggak bakal mesen sendiri ke kamu kayak gitu. Atau enggak minta bantuan temen nih, biasanya kalau teman-teman yang teman kalian selebgram nih, ya, itu manfaatin lah. Minta tolong dong kirimin ini nih punya aku postku, tolong repost di storymu dong kayak gitu. Nanti kalau misalkan orang lain tertarik, nah maka orang itu bakal ngehubungin kamu sendiri seperti itu kayak gitu. Gitu aja sih untuk mencari pelanggan tadi ya. Sangat menarik. Kalau pelanggan saya sendiri tuh biasanya ya dari kenalan sendiri, kemudian dari kenalan saya. Jadi ya masih kalau ditarik garis itu masih satu garis pertemanan gitu kayak gitu. Baik, Mas Viko. Nih dari Iki nih pertanyaan yang tadi. Selain pakai Photoshop, pernah pakai software yang lain nggak, Mas? Nah, untuk software yang lain, saya biasanya menggunakan Adobe Illustrator, tetapi tidak sering, karena saya mengerti sendiri laptop saya seperti gimana ya. Saya ini biasanya kalau menggunakan Adobe Illustrator, ini biasanya saya gunakan untuk menggambar sebuah vektor. Entah itu vektor manusia, entah itu vektor gambar gedung, ataupun yang lainnya. Maka saya gambar di Adobe Illustrator itu sendiri. Untuk Photoshop, saya itu biasanya bermain dengan perpaduan warna, kemudian mencari warna yang tepat, seperti itu. Maksudnya di desainnya itu. Kemudian saya bisa mencari di Photoshop itu manipulasi gambar. Nah, ini nih, aku mau menunjukkan manipulasi, tapi nggak bisa dilakukan nih, karena disknya sangat full nih di Photoshopku. Jadi ya next time saja nanti aku kirim videonya kayak gimana. Atau enggak aku upload di YouTube-ku, nanti bisa kalian kunjungi saja kayak gitu. Oke, lumayan buat konten YouTube ya. Terima kasih. Enggak. Ini pure untuk tanda maafku ke kalian gitu loh. Kan udah temanya Photoshop tapi nggak bisa dibuat kan ya percuma gunanya Photoshop itu. Iya, Kak, kami tunggu ya videonya di YouTube atau di link Drive. Untuk peserta jangan lupa screenshot ya buat bukti link presensi. Untuk nama YouTube-nya apa, Mas? Ya, kamu cari aja Wahyu Hidayatullah atau nanti kuubahlah Wahyu CU. Ini sebenarnya kontennya cuma pembelajaran semua sih, karena tugas saya di kuliah ini kan mengupload video pembelajaran nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sementara isinya hanya itu saja. Mungkin kedepannya kalau ada waktu, mungkin akan aku isi nih dengan desain-desain kayak gitu. Bagaimana cara mendesain yang baik atau tata cara mendesain seperti itu. Nama YouTube-nya mungkin bisa cari ini. Tapi nama aku kan pasaran ya, mungkin kependam mungkin. Nantilah bisa aku atur sama linknya. Karena Wahyu Hidayatullah ini pasaran sekali namanya. Ya. Ini santai aja loh, nggak usah formal-formal. Wedi ya gue nek formal. Oke. Nanti aku bikinin video mengenai bagaimana cara mendesain file yang tadi aku tunjukin ke kalian seperti itu. Oke. Ditunggu aja. Mungkin besok akan aku upload seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin bisa saya lanjut kegiatan selanjutnya ya, Kak. Oke, silakan. Itu ada yang terakhir tuh. Oh, ini ada yang mau tanya, Kak.
Terkait pengalaman agar desain yang sudah dibuat tidak hilang pas device bermasalah, apakah dari Photoshop ada pengaturan biar bisa tersimpan setiap beberapa menit gitu atau di save manual? Itu dari Kak Leni. Ya. Pertanyaan selanjutnya lagi dari Kak Nikita, ketika mendesain, apakah kakak selalu mendominasi editan dengan tema yang kakak suka? Seperti ciri khasnya kakak banget lah, atau kakak mendesain sesuatu itu sesuai mood atau kebutuhan gitu. Terima kasih Kak, boleh dijawab. Oke, baik. Saya mau menjawab dari pertanyaan dari Leni Mufidah ini ya. Terkait pengamanan desain yang sudah dibentuk tidak hilang pas event bermasalah. Nah, setauku ini kalau selama, ya nggak selama sih, Photoshop ini sudah memiliki fitur autosave. Nah, di autosave sendiri ini aku nggak ngerti nih hitungan menitnya seperti gimana. Tetapi jika kalian sudah mengerjakan suatu project, tetapi di tengah perjalanan kamu mengerjakan project itu aplikasi Photoshop itu tutup sendiri atau hilang atau macet, itu bakalan disimpan di autosave itu namanya. Jadi ketika kalian merestart komputer atau laptop kalian buka lagi Photoshop, itu bakal muncul di laman itu sendiri. Maka tulisannya bakalan autosave, biasanya autosave untitled 1 kayak gitu misalnya. Jadi untuk pengamanan di Photoshop sendiri itu sebenarnya sudah ada fitur autosave-nya itu sendiri. Dan bisa kalian akses kalau misalkan aplikasi itu sedang error seperti itu. Kemudian dari Nikita, Kak, ketika mendesain, apakah kakak selalu mendominasi editan dengan tema yang kakak suka? Seperti ciri khas kakak banget, atau kakak mendesain suatu di sesuai mood atau kebutuhan gitu. Nah, ketika itu membahas mengenai pekerjaan. Nah, pekerjaan tuh biasanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan klien itu mintanya gimana. Misalnya gambar ini kontrasnya harus warna cerah, kemudian kontras ini harus digelapkan seperti itu. Kita harus menuruti apa itu kata klien seperti itu. Kalau misalkan lagi gabut atau lagi mau nambah-nambah proposal, itu biasanya lebih sering memakai ke apa yang hal kita suka. Misalnya kalau aku sendiri nih lebih suka tipe-tipe yang banyak tipografi, kemudian temanya itu kayak apa namanya tuh, streetwear. Nah di streetwear itu kan banyak tuh elemen-elemen abstrak yang dipadukan dengan gambar. Nah seperti itu desain yang aku suka sih sebenarnya, gaya desain, gaya-gaya streetwear, kemudian neon. Jika kalian tahu YouTube atau enggak Instagram nih yang namanya Froyonion, pasti kalian sudah ngerti dong Froyonion effect itu apa. Nah itu saya tuh biasanya lebih suka mengulik Froyonion effect itu kayak gimana, karena dengan Froyonion effect itu sendiri itu kayak gambar tuh wah gini banget ya, wah gitu banget ya. Nah seperti itu lebih ke gaya desain saja, kayak kalau kalian gabut seperti itu ya hitung-hitung nambah portofolio atau enggak nambah-nambah kerjaan biar gak gabut gitu, seperti itu. Banyak sih sebenarnya kayak hasil editan yang portofolio dari cloningan ide dari Froyonion seperti itu. Kayak gitu. Kalau berkenan nanti bisa aku kirim di grup atau gimana. Atau enggak usah ya. Namanya aja tugas gabut. Gabut nambah portofolio seperti itu. Jadi tergantung suasana ya, maksudnya suasana itu bukan suasana sih, tergantung dengan keadaan kondisi kalian seperti gimana, kayak gitu. Ya tadi kalau aku sendiri kalau misalkan berhubungan dengan pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau saya gabut atau enggak lagi pengen nambah-nambah pekerjaan, nambah-nambah portofolio, itu saya biasanya menggunakan sesuai dengan mood atau enggak ciri khas saya seperti itu. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih kepada Kak Wahyu selaku pemateri. Baik. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa mempraktekkan loh ini. Saya, ya udah. Silakan dilanjut Mbak Moderator, maaf memotong perkataannya. Oke.
Iya, nggak apa-apa, Kak. Wah, sangat bagus ya, seru sekali. Mungkin dari teman-teman bisa tepuk tangan dulu semuanya. Acara selanjutnya ada virtual games ya. Jadi, di sini gamenya adalah tebak gambar, di mana nanti peserta bisa menggunakan fitur share screen di whiteboard yang ada di Zoom ini. Nanti peserta bisa menggambar di situ dan peserta lainnya bisa menebak gambar tersebut. Mungkin bisa dimulai dari hostnya dulu ya, Leni Mufida. Dipersilakan, Kak. Ini aku langsung gambar di sini. Iya, Kak, langsung saja. Nanti peserta yang lainnya bisa menebak gambar tersebut. Aduh, bingung nih mau gambar apa. Untuk peserta bisa menjawab di room chat ya. Udah. Ayo teman-teman, gambar apakah itu? Bisa langsung dijawab di kolom chat ya. Ini godaan sih gambarnya puasa-puasa gini. Wah, ada rasanya ya. Pisang atau nanas?
Semangka baru tahu. Ya, ada sih semangka kuning. Bagaimana untuk Kak Leni jawaban yang benarnya? Ini tadi sebenarnya mau gambar obor, tapi nggak jadi. Karena kok lebih ke kayak es krim gitu. Ya udah es krim aja deh. Ya, tadi ada yang jawab obor loh. Berarti sense-nya ini itu ya. Sangat kuat ya. Jauh dari jawabannya. Malah buah naga. Buah naga kuning. Itu ada yang jawab obor tadi itu. Cuma aku bingung sekarang mau kasih jawaban apa. Jadi yang mana nih? Panitia, obor atau es krim nih? Soalnya ada yang jawab obor Bagaimana Kak juga Leni? tuh. Tapi memang kayak es krim ya Kak ya? Aku pilih obor aja deh, yang out of the box. Oke, selamat untuk Kak Vigo. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa ikut menggambar, tapi raise hand dulu ya biar tahu siapa yang mau menggambarnya. Ayo teman-teman. Guys, korek gambarnya. Caranya gambar gimana sih? Aku gak iso zoom itu. Kebanyakan ada di fitur pen itu loh. Di pen whiteboard kalau nggak gak salah. iso. Nggak wis kalian aja wis yang gambar. Ayo teman ikutan. Ini melatih motorik. Iya, bukan Sensor sih. motorik, siap, sensor motorik. Gambar bebas ya, Teh? Ini. Gambarnya nanti apa? Allah. Ayo teman-teman yang lain. Raise hand ya yang mau menggambar. Ada. Yo, ada nih. Ayo Mas Cio nih, ada nih tebak-tebakan nih. Nggak wis. Imajinasinya Mas Wahyu tinggi. Aku nggak bisa gambar itu gimana sih caranya? Aku nggak bisa. Gitarnya di pennya itu. Nggak ada di layarku. Nggak usah wis kalian aja wis. Apa ya? Mungkin dari moderator nih ada yang mau digambar nih. Dari tadi kayaknya mau menggambar moderator. Mau sih Kak, tapi yang lain dulu deh. Biar sama-sama menggambarnya. Mungkin bisa Kak Lisha Faidilatul Rohmah ya. Kak Lisha. Jariku besar Kak. Ya sama. Ini jempol semua ini ketika kalian ngerti. Apa ya? Gambar apa ya? Siapa itu? Oh, Dinda itu udah mau gambar tuh. Udah ada titiknya. Kak Iki deh boleh. Gambar nih. Aku ya. Coba Ya. gimana ya? Salah gambar udah. Apa ya Allah? Aku cari-cari objek yang konkret. Allah apa ini? Kan banget, Pak.
Gede ya. Gambar apa itu? Stop. Mau jawab piring bukan? Oh, tahu sih aku ini gambar apa. Bentar. Bentar. Jawabnya gergaji, ternyata gambarnya semangka. Lu gagal. Aku belum aja selesai gambarnya, nggak asik ah. Udah dijawab. Nggak asik. Lah, laki kok ngambek sih? Gimana sih? Ayo, lagi aja, Rek. Udah dijawab sama masnya. Nggak asik. Aku jawab apa? Semangka dong. Wah, Udah ketebak. Imajinasi kita terlalu mudah untuk ditebak. Ayo yang lain, Rek. Siapa tahu ada yang lebih kuat nih. Imajinasi. Parahnya belum. Pada ketawa juga serba. Omiknya dia kaki. Rika dong, udah lulus. Donat kok gepeng, lojong. Bervariasi ya. Ayo Rek. Mungkin dari Kak Vivi bisa menggambar. Assalamualaikum Uti. Aku sudah ketebak. Maaf. Ayo buka Rek. Aku udah buka loh, udah jam buka nih. pasrah kali. Langsung insecure aku. Coba salah buka. Oh iya ya, aku udah buka puasa kok Rek, sebenarnya. Tapi bentar ya. Oi. Kak Vigo mungkin mau menggambar. Kak Vigo. Saya coba aja, Mbak ya. Iya. Maaf, Mbak, nggak bisa, Mbak. Tangannya kebesaran. Nggak apa-apa, Jarinya, dilanjutin jarinya. aja. Yang lain aja, Mbak.
Untuk Kak Vigo mungkin bisa dijawab gambar apa itu? Ternyata jawabannya apel ya teman-teman. Mungkin untuk Kak Novita bisa menggambar ya. Baiklah. Terima kasih Kak Wahyu Dayatullah. Selanjutnya adalah dokumentasi sebentar bagi teman-teman, boleh on-cam semua ya. Puasa, jadi dokumentasi bisa on-cam ya teman-teman. Ayo on-cam teman-teman. Kak Sia, Kak Leni, Kak Zelinda, Kak Kita, Kak Resti, Kak Rizakia, Oke, saya hitung ya. 1 untuk slide 1, 2, 3, 2.
waktu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat berbuka bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas-mas Mbak. Terima kasih ya. Ditunggu videonya ya. Terima kasih. Iya, Ya, Kak. Mas. Semangat kalian. Selamat berbuka. Oh ya, Kak Wahyu, Ya. ini ada persembahan sertifikat dari kami. Waduh. Bisa diterima. Oke, baik. Ya Allah, ini bukan galak, Mas Wahyu. Memperjelas saja. Terima kasih banyak ya, Mas Wahyu. Oke, Atas maaf ya. ilmunya. Terima kasih teman-teman semua. Ini teman-teman dari HMJ PLB nggak ada yang di Malang ah? Saya Kak di Iya, Malang. nggak apa-apa. Pulka, Mas. Hari Raya. Yang rumahnya Malang di Malang. Kirain kalian ini Mas Yu di mana? Saya di Nganjuk dong. Saya mulai berhenti menjadi pengabdi kampus. Kapan-kapan Udah pensiun ya, Mas. Gimana, Viko? Kapan-kapan up. Oke, gampang. Aku kasih juga link YouTube-nya. Sementara masih tugas-tugas sama anak berkebutuhan khusus sih. Jadi nikmati saja dulu yang itu. Mas Viko dari mana Mas Viko? Mas Viko. Saya mahasiswa STT Malang. Rumah saya di Malang. Oh, asli Malang berarti. Iya, masih Malang. Polean. Itu main-main ke kampus. Kita main. Ke kampus UM. Main. Iya bisa ke kampus UM. Iya, saudara saya juga di sana sih. Nanti kalau kapan-kapan ada waktu kita meet bareng lah di UM. Siap. Soalnya saya dinobatkan sebagai pengabdi kampus. Pengabdi kampus. Kalau film pengabdi setan ya, ini pengabdi kampus. Kampusnya yang ngabdi ke Mas Yu. Saking cintanya sama UM ini ya, serba mendadak dan mendidik. Mendadak dan mendidik. Bisa aja Mas. Iya. Gak ada yang pada buka puasa ya? Udah tadi minum, udah minum tadi. Aku ada sambel nih, cuman sambel doang depan. Sambel aja. Gak ada minum loh. Buka puasa saya lah Jin ya. Iki gak ada yang mau keluar tau.
Aku tak Gimana, Bu izin Rima? keluar dulu nek ngono. Sungkan. Soalnya aku ada buka dek luar, iki wis ditinggal aku soal. Oke, Mas. Siap. Oke, Mas. Aku izin live dulu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Tunggu ya nanti videonya. Mungkin besok atau 2 hari lagi. Oke? Oke. Oke, Kak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berbuka puasa. Izin live ya. See you next time. Iya, see you. Miku sek murah, Pak.